Selamat pagi, salve, salam sejahtera, Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik BED 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenankan saya, Anselina Yodin, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SD Negeri Wasur 1, Kampung Wasur, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang pertama tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke, pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan proses belajar di dalam kelas 4 dengan tema hormat kepada orang tua. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Apa kabar? Baik. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Pada hari ini kita kembali di sekolah mau mengadakan proses belajar mengajar, yaitu Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Materi yang pada hari ini kita akan bahas bersama yaitu menghormati orang tua. Baik anak-anak, sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu kita berdoa. Untuk itu, Ibu Guru minta salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Kira-kira Ibu Guru mau minta Katarina untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Berdiri, ambil sikap doa. Ambil sikap doa yang sopan. Biasa kan Ibu Guru ajarkan loh, sikap doa yang sopan yang bagaimana, karena kita berdoa itu berarti kita berbicara dengan Tuhan. Baik, Katarina, kita dalam doa. Guru dan teman-teman, kita mau belajar, marilah kita berdoa sama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena kami tak akan pernah sanggup membalas jasa mereka. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran yang baru, kita akan masuk ini dulu akan bertanya tentang pelajaran kali lalu. Pelajaran kali lalu kita belajar tentang apa? Mujizat Tuhan. Baik anak-anak. Tujuan dari kita mempelajari pelajaran ini ada berapa tujuan. Jadi tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini, yang pertama menyebutkan nasihat tentang kewajiban terhadap orang tua. Itu kita nanti bisa baca dari kitab Sirat bab 3 ayat 12 sampai dengan 16. Kemudian yang kedua, menjelaskan maksud serta alasan seorang anak perlu hormat terhadap orang tua.
Kemudian yang ketiga, menyebutkan perwujudan menghormati orang tua. Kemudian yang keempat, membiasakan diri menghormati dan menyayangi orang tua. Jadi itu tujuan yang kita mau capai dalam pembelajaran materi hari ini. Baik anak-anak yang terkasih, tujuan kita yang kita capai pada hari ini, tadi kita sudah ikut bersama-sama. Ada sebuah ungkapan atau kalimat yang mempunyai arti demikian. Ibulah yang mengandung, ayahlah yang menjaga. Jangan bersujud kepada gunung, jangan menyembah lautan. Ibulah sumber kesejahteraan atau didikan, ayahlah yang mengantar kepada keberhasilan. Jadi kata-kata ini atau kalimat ini itu berasal dari bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang mengatakan kalimat-kalimat, dia punya artinya itu tulisan yang kita sudah lihat sama-sama. Nah, nasihat ini tentu senada. Senada itu berarti sama. Senada dengan kearifan dalam budaya-budaya di Indonesia yang menasihati kita untuk menghormati orang tua. Orang tua itu siapa? Orang tua itu siapa? Bapak dan ibu. Bapak dan mama. Oke, Ibu Guru akan mengajak kalian untuk kita menyimak video Malin Kundang yang kita, dan itu bukan hanya asal nonton, itu dia punya makna semua ada maknanya dari film Malin Kundang itu. Legenda Malin Kundang. Alkisah, di pesisir pantai, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Selamat pagi, Malin. Ibu pergi berjualan ikan dulu ya, Nak? Malin boleh ikut bantu. Tentu saja. Malin kecil memang sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk berjualan ikan di pasar. Ikan segar. Ayo Bu, silakan dibeli ikan segarnya. Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai dalam berdagang. Bu, saya mau beli 1 kilo ya ikannya. Saya juga 1 kilo ya Bu. Iya, sebentar ya, Bu. Ibu pasti lelah seharian berjualan di pasar. Melihat ibunya yang tergolek lemah membuat tekad Malin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil berubah menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia Ibu doakan setiap hari. Hati-hati ya, Nak. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa, Nak. bersama dengan pemuda lainnya, Malin pun mulai menaiki kapal. Sang ibu mulai merelakan anak sematawayangnya itu untuk pergi merantau. Kapal yang membawa Malin pun telah pergi menjauh, meninggalkan. Ada ibu dari Malin Kundang. Betul, saya ibu dari Malin Kundang. Malin saat ini menjadi saudagar kaya, Bu. Kabarnya esok hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini. Malin anakku, terima kasih
Kasihan nak. Pagi pun tiba. Ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Malin anakku, aku sangat merindukanmu nak. Teriakan sang ibu mampu membuat teman-teman Malin kaget. Mereka pun bertanya keheranan. Hah? Bukannya orang tua Malin kaya raya? Apakah dia bentar ibu Malin? Kau siapa? Aku tidak pernah punya ibu dekil dan miskin sepertimu. Tidak disangka, Malin pun tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Malin, kenapa kau berubah nak? Ia segera pergi meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang anakku, tolong berikan keadilan. Sesaat setelah berdoa, langit yang tadinya cerah menjadi gelap, tanda akan terjadinya hujan badai. Kapal yang membawa Malin terombang-ambing oleh hujan badai, hingga membuat Malin terpental jauh ke sebuah pulau. Ibu, maafkan aku, Bu. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ibu, tolong Malin, Bu. Seluruh tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua. Baru saja kita telah melihat video tentang maling kundang. Di dalam video maling kundang itu terdapat pesan-pesan moral yang mau disampaikan dalam video maling kundang tadi. Pesan yang mau disampaikan dalam video maling kundang itu, yang pertama itu, pesan yang pertama, jangan durhaka kepada orang tua. Jangan durhaka kepada orang tua, apalagi kepada siapa? Ibu. Kepada ibu, kenapa? Karena ibu yang merawat, mengandung kita selama 9 bulan, 10 hari. Ibu yang melahirkan kita, ibu yang menyusui kita, ibu yang merawat dan menjaga kita sampai kita besar. Jadi tidak boleh durhaka kepada ibu, kepada orang tua, terlebih kepada ibu. Kemudian pesan yang kedua itu, hormati orang tua hingga akhir hayat. Nah, itu artinya bahwa kita harus menghormati orang tua itu sampai kapan pun, sampai dia meninggal, orang tua meninggal, kita harus sayang sampai akhir hayat, pokoknya sampai orang tua tidak ada. Kemudian pesan yang berikut, bersikaplah sopan kepada kedua orang tua. Kita harus bersikap sopan, artinya bahwa kita harus tidak lewat di depan orang tua, kita harus sopan, harus memberi salam, mau ke sekolah, pulang sekolah, harus memberi salam kepada orang tua. Kemudian yang berikut, harus menanamkan sikap budi pekerti. Menanamkan sikap budi pekerti. Nah, itu terdapat dalam video maling kundang tadi. Sekarang
kita masuk dalam kitab suci, karena di dalam kitab suci juga sudah terdapat perintah yang harus kita menghormati orang tua. Kira-kira kitab suci apa yang di situ sudah tertulis perintah bahwa kita harus menghormati orang tua? Kita akan baca dari kitab Ulangan bab 5 ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16. Di situ diperintahkan demikian. Hormati ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi itu kita bisa baca juga dari kitab Ulangan. Nah, kitab Ulangan di situ dibilang bahwa kita harus menghormati orang tua. Nah, dan juga hormatilah ayah ibumu, itu sudah terdapat dalam perintah 10 perintah Allah. Kira-kira itu bunyi perintah Allah yang keberapa? Hormati ibu bapamu. Oke? 4. Di situ sudah dikatakan bahwa hormatilah ibu bapamu. Kemudian bagaimana juga kita mau belajar dari kitab suci tentang kewajiban terhadap orang tua. Kewajiban terhadap orang tua kita bisa baca dari kitab Sirah bab 3 ayat 12 sampai dengan 15. Bu Guru minta Yani coba membacakan kitab itu. Ya. Bapakmu pada masa tuanya jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan, jangan menistakannya. Sewaktu engkau masih berdaya, kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosa pada masa pencobaan engkau akan diingatkan oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari, serupa. Terima kasih. Oke, masih semangat? Masih semangat? Coba kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat.
Oke. Terima kasih anak-anak. Kita sudah mendengarkan cerita atau bacaan dari kitab suci tentang bagaimana kewajiban, bagaimana kita menghormati orang tua, dan bagaimana kewajiban kita terhadap orang tua. Kita sudah mendengarkan sama-sama. Sekarang Ibu Guru akan memberikan pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Nanti Bu Guru baca, kalian mencari, dan Bu Guru tunjukkan atau Bu Guru nanti mempersilahkan kalian untuk menjawab. Oke, nomor 1. Apa kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua menurut kitab Sirat bab 3 ayat 12 sampai dengan 16. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, jelaskan maksud firman keempat, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Itu kita bisa baca tadi dari Ulangan bab 5 ayat yang ke-16. Itu pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan yang nomor 3, sebutkan beberapa alasan seorang anak perlu hormat terhadap orang tua. Kemudian pertanyaan yang keempat, sebutkan beberapa contoh perbuatan menghormati orang tua. Kemudian pertanyaan yang kelima, sebutkan beberapa perbuatan yang akan kamu lakukan untuk menghormati dan menyayangi orang tua. Ibu Guru kasih 5 menit, kalian jawab. Oke? Sudah? Sudah. Coba, Ibu Guru mau minta. Siapa bisa jawab pertanyaan nomor 1? Pertanyaan nomor 1. Oke. Ibu Guru minta Yani yang menjawab pertanyaan nomor 1. Depu jawab pertanyaannya nomor 1. Jadi Bu Guru baca soalnya ya. Depu soalnya begini. Apa kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua menurut kitab Sirat bab 3 ayat 12 sampai dengan 16. Coba menurut Yani bagaimana? Membantu orang tua di masa tua, tidak menyakiti hatinya, memaafkan juga akalnya sudah berkurang, dan jangan menistakannya, menghinakannya. Oke, kita beri tepuk tangan kepada Yani. Oke, pertanyaan yang nomor 2. Jelaskan maksud firman keempat, yaitu hormatilah ayah ibumu. Yang kita baca tadi dari kitab Ulangan bab 5 ayatnya yang ke-16. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Ibu Guru minta Theo. Theo tolong jawab pertanyaan nomor 2. Silakan.
Jadi pertanyaannya itu, jelaskan maksud firman keempat, hormatilah ayah ibumu. Yang kita baca dari kitab Ulangan bab 5 ayatnya yang ke-16. Silakan Teo. Maksudnya bahwa anak-anak harus menunjukkan rasa hormat, kasih yang dapat terima kasih kepada orang tua. Oke. Pertanyaan yang nomor 3. Sebutkan beberapa alasan seorang anak perlu hormat terhadap orang tua. Itu siapa bisa jawab? Ibu guru minta Inosensia, tolong menjawab. Baik, Inosensia menjawab pertanyaan yang ketiga. Mereka adalah orang yang berbiasa dalam hidup yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang nomor 4. Sebutkan beberapa contoh perbuatan menghormati orang tua. Siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor 4? Oke, Bu Guru minta Katarina untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Silakan Katarina. Menyerahkan nasihat ketika mereka membicarakan, membantu, mengingatkan pekerjaan rumah, dan juga tidak lupa kita selalu mendoakan mereka. Oke, terima kasih. Pertanyaan nomor 4. Nomor 5. Ibu Guru baca ya. Sebutkan beberapa contoh perbuatan menghormati orang. Sebutkan beberapa perbuatan yang akan kamu lakukan untuk menghormati dan menyayangi orang tua. Regina. Ibu Guru minta Regina untuk jawab pertanyaan nomor 5. Termasuk mereka dalam hal pekerjaan rumah, kita harus belajar dengan rajin agar menjadi anak yang berprestasi. Dengan nasihat mereka menjaga sopan santun itu, membicara dengan mereka. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak yang terkasih, kita tadi sudah mendengarkan cerita, habis itu pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, kemudian kalian sudah jawab. Jadi Ibu Guru memberikan semangat dan pasti kalian jawab itu benar semua. Tetapi Ibu Guru tunjuk teman-teman di antara kalian itu sudah mewakili perwakilan dari kalian. Jadi pasti jawabannya kalian semua pasti benar. Nah, jadi tadi perwakilan dari teman-teman sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka Ibu Guru membuat kesimpulan atau membuat rangkuman. Nah, bagaimana sikap dan kewajiban kita terhadap orang tua? Sikap dan kewajiban kita terhadap orang tua. Yang pertama yaitu kita harus hormat kepada orang tua. Kira-kira hormat kepada orang tua itu seperti apa? Misalnya kita berbicara secara sopan,
Tidak boleh kasar-kasar sama orang tua. Pasti di antara kalian ini bicara dengan orang tua pasti kasar-kasar, keras-keras. Jadi tidak boleh. Jadi kita tidak boleh bicara kepada orang tua itu keras-keras. Kita harus berbicara yang sopan. Kita harus rendah hati. Dan juga kita tidak boleh merendahkan mereka, apalagi menghina mereka. Tidak boleh. Tidak boleh merendahkan mereka, tidak boleh menghina mereka. Kemudian sikap dan kewajiban kita terhadap orang tua yang berikut, yaitu kita harus cinta terhadap orang tua. Misalnya dengan apa? Dengan kita bersikap cinta sebagai anak suku mereka. Karena kita mencintai mereka, itu mereka sudah merasa benar-benar mereka sangat memerlukan cinta kasih kita kepada mereka. Mereka selalu membutuhkan kita untuk menemani mereka. Dengan kita menemani mereka, mereka sudah menjadi senang, mereka senang. Kalau kita tidak menemani mereka, bikin kacau mereka, aduh, mereka tidak suka. Tapi kalau kita tinggal baik, kita menemani mereka, pasti mereka sangat senang. Kemudian juga kita memberi perhatian kepada mereka, memberi pertolongan kepada mereka. Ketika mereka sakit, kita memberikan pertolongan. Dan juga tak lupa kita harus mendoakan mereka. Kita harus mendoakan mereka. Itu berarti kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepada mereka. Kemudian sikap dan kewajiban kita yang jadi kita harus hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu ibu guru akan memberi kamu suatu refleksi, yaitu apakah kalian sudah menghormati orang tuamu? Itu nanti kalian pikir sendiri. Kalian nanti pulang pikir, ini itu saya sudah menghormati siapa orang tua, bapak dan mama atau tidak? Oke. Guru akan terlaku bagaimana doa seorang anak kepada ibu. Tuhan lindungi ayah ibuku. Baik, tadi kita sudah mendengarkan lagu itu, dia punya makna. Lagu itu punya makna. Harus lihat toh, dia punya makna. Di situ diceritakan bagaimana kita menghormati orang tua. Kalau kita menghormati orang tua berarti kita punya usia, umur kita panjang. Oke. Anak-anak yang terkasih, setelah kita tadi sudah merefleksikan apa yang nanti kita sedang pikirkan untuk menghormati kedua orang tua, ibu guru akan memberi tugas. Sekarang kalian tulis dan kalian foto. Di sini ibu guru kasih tugas, yaitu Anda diminta untuk membuat doa kepada orang tua. Isi doanya berupa ungkapan terima kasih dan memohon berkat dan perlindungan bagi orang tua. Oke, sudah? Sudah. Ya, kumpul. Kalau sudah kumpul, bawa kasih buku taruh di
Sudah? Masih semangat? Halo. Masih semangat? Kita tepuk semangat satu kali nih. Tepuk semangat. Oke. Pelajaran kita sampai di sini. Untuk mengajak kalian sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa. Kita berdiri, ambil sikap doa yang sopan. Guru minta Yani untuk membawakan kita dalam doa penutup. Teman-teman, sebelum kita mulai ke rumah masing-masing, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Bapa, terima kasih karena kami boleh belajar mencintaimu. Dewa jawab orang tua demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.